Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan dunia ini beserta seluruh isinya, termasuk kita semua di dalamnya sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai hamba Allah yang wajib terikat kepada hukum syara, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam pula kita curah limpahkan tidak lupa kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya, juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam mengemban risalah Islam yang diembannya atau dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat nanti, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Ya, sekitar beberapa waktu ke depan kita akan membahas secara tuntas terkait rahasia sukses marketing properti syariah. Insya Allah video kali ini dibuatkan spesial hanya untuk teman-temanku, rekan-rekanku semua di Assalam Marketing Properti Syariah. Tetap stay tune di video ini ya untuk mendapatkan materi yang sangat luar biasa. Oke, next, selanjutnya. Menjadi pribadi yang bermanfaat. Nah, berangkat dari sebuah hadis yang berkata bahwa Rasulullah itu menjelaskan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, Allah pun berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7 bahwa jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Oke? Nah, perkenalkan saya Ferry Khairil Iskandar, dan izinkan saya untuk berbuat baik bersama atau kepada rekan-rekan semua. Nah, kita akan membahas kali ini ada beberapa materi yang akan disampaikan terkait personal branding, ada product knowledge, conviction atau keyakinan, target market, follow up, dan pasca follow up untuk maintenance. Oke? Nah, harapannya dulu bahwa yang pertama itu niat kita insya Allah satu tujuan karena Allah Ta'ala. Dan dalam pelaksanaan video ini pun insya Allah dimudahkan oleh Allah, dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, materi yang pertama terkait personal branding. Nah, di sini ada beberapa penjelasan definisi terkait personal branding. Ada dari Gupta, Montoya tahun 2006, Montoya dan Van de Hey tahun 2008, yang dirangkum dalam bukunya Ronald Susanto yang berjudul Brand Equity tahun 2009. Yang beliau dari Fakultas Ekonomi UI ya, Universitas Indonesia. Nah, bisa dibaca di sini. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri bahwa pada intinya yang namanya personal branding itu adalah spesialis. Nah, spesialis pembawaan diri yang dicitrakan kepada masyarakat luas, kepada publik, bahwa diri kita itu adalah sebagai apa gitu. Apakah sebagai marketing properti syariah? Apakah sebagai jualan yang lain, jualan lainnya? Nah, itu nanti kita akan coba bentuk personal branding kita adalah sebagai marketing properti syariah. Nah, seperti itu. Nah, pada faktanya di lapangan ada beberapa marketing yang pertama itu, yang tipe pertama dia fokus menjual properti ya, menjual properti, misalkan di Facebooknya, di Twitternya, dan di lain sebagainya. Sehari-harinya itu memang memposisikan diri untuk menjadi marketing properti syariah, nge-share tentang properti dan sebagainya. Nah, citra di masyarakat tentu akan menampilkan bahwa dia itu adalah seorang marketing properti syariah. Seperti itu. Ada satu jenis lagi tipe marketing properti syariah yang beliau memang ada dagangan lain selain properti syariah, misalkan pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya gitu kan, jasa apa. Jadi bisa membuat citra yang agak bimbang gitu dari masyarakat bahwa ini teh marketing properti atau marketing apa gitu kan, nge-share ini, dikit-dikit nge-share itu. Nah,
Namun semua itu tidak terlepas dari ketetapan Allah terkait makna rezeki. Karena apa? Ada yang jualannya banyak juga, tapi ada punya juga konsumennya. Ada yang jualannya fokus tapi kurangan gitu ya. Nanti kita akan bahas terkait teknis di lapangannya seperti apa. Jadi intinya personal branding adalah seperti itu ya. Pencitraan pribadi yang mewakili serangkaian keahlian, suatu ide cemerlang, sebuah sistem kepercayaan, dan persamaan nilai yang dianggap menarik oleh orang lain. Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah Anda terkenal? Nah, mangga dikaji dalam diri, sudahkah Anda terkenal bahwa saya itu dikenal di masyarakat itu sebagai apa? Nah, seperti itu maksudnya ya. Diibaratkan sebuah pohon dalam marketing properti syariah ini, kita adalah sebuah batang yang kokoh gitu kan ya, batang yang kokoh yang mempunyai banyak akar. Dan juga tentu akan membuat kita semakin kuat. Akar itu adalah produk knowledge kita ya, ke pengetahuan kita terkait marketing properti syariah gitu. Nah, akarnya yang kuat, akarnya yang kokoh akan menciptakan banyak-banyak batang dan ranting yang tentunya akan membuat kita semakin rimbun. Nah, diibaratkan itu adalah media sosial atau tempat kita menyebarkan target atau umpan ya, menyebarkan umpan untuk target, maksudnya seperti itu. Jadi bisa dibayangkan semakin rimbun sebuah pohon, maka akan semakin banyak orang yang berteduh di dalam atau di bawahnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat Twitter, Facebook, terus blog ya, bisa juga di YouTube ini. Ada yang main FB Ads juga misalkan, yang lain sebagainya, yang berbayar, yang gratisan, pokoknya semua dimaksimalkan. Terus ada yang personal settingnya seperti WhatsApp, terus BlackBerry Messenger, itu bisa ya digunakan. Nah, selanjutnya, jika sudah menciptakan semua itu, berapakah jumlah teman media sosial Anda gitu kan? Maka secara logika semakin banyak teman yang mengenal kita, maka akan semakin besar juga peluang mereka untuk tahu posisi kita, tahu personal branding kita itu seperti apa gitu. Yang kedua, seberapa intens interaksi media sosial yang rekan-rekan lakukan. Nah, meskipun banyak temannya gitu kan, tapi kalau misalkan interaksi media sosialnya itu minim, maka akan semakin minim juga teman-teman di media sosial yang rekan-rekan miliki itu untuk mengetahui apa posisi kita. Nah, seperti itu. Ya, bisa dianalogikan di kehidupan nyata, misalkan kita itu banyak tetangga-tetangga ya di sekitar rumah. Namun meskipun banyak tetangga, namun kita tidak melakukan interaksi sosial, ya sama saja. Maka akan, ya itu jawabannya, banyak yang tidak tahu. Oke? Nah, yang ketiga, optimalisasi fanspage dan grup Facebook. Nah, grup Facebook ini kan ada yang banyak ya, yang grup jual beli itu, forum jual beli, apalagi yang propertinya di Bandung aja sendiri lebih dari 10 yang saya ikuti. Nah, fanspage-nya juga bisa diikuti. Nanti teman-teman bisa membuat fanspage untuk melihat atau untuk menampilkan pencitraan kita, keseriusan kita bergerak di dunia properti syariah, di dunia marketing properti syariah. Oke. Nah, yang keempat, sebar benih. Nah, sebar benih ini bisa di toko online seperti rumahdijual.com, rumah123, OLX ya. Terus bisa juga di Bukalapak untuk menyebarkan informasi di Urban Indo dan sebagainya. Di blog juga bisa dibuat blog. Nanti bisa dibuat website juga bagi yang ingin lebih menseriusi. Di YouTube juga kebetulan saya juga ya posting juga ya iklan di YouTube untuk video animasinya dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri. Jadi intinya semakin banyak benih yang kita sebar baik di media sosial, di dunia maya, dunia nyata, maka akan semakin besar juga peluang yang akan menjaring
potensi calon buyer untuk kita ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh personal branding yang saya miliki. Ini kebetulan salah satu akun Facebook ya. Ini dilihat dari foto ya, bisa menampilkan secara sekilas, apalagi ada tulisannya sini info rumah tanpa riba gitu kan. Ada nomor teleponnya. Wah, ini kayaknya marketing rumah gitu kan, bisa kelihatan. Nah, ini lagi di proyeknya Zanzabil. Di belakangnya itu di backgroundnya ada banner ya, banner Zanzabil, perumahan Zanzabil. Nah, ini bagus nih. Jadi wah, bisa dilihat ya. Nggak tahu jadi marketingnya, nggak tahu jadi ownernya gitu kan ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi owner developer ya. Amin. Nah, bisa lihat ya di sini. Jadi secara sepintas, wah ini pekerjaannya di dunia properti kan kayak gitu. Nah, di sini juga di cover Facebooknya bisa ditampilkan juga. Segera hadir Kafling The Village Sindang Laya. Ya nggak apa-apa ya, meskipun beda, tapi kan masih satu properti ya, meskipun lokasinya beda. Nanti kan ada beberapa lokasi juga yang akan kita pasarkan. Nah, tapi ini udah lumayan lama sih. Sekarang udah ini ya, udah berganti juga ininya, namun tetap pada opini properti syariah. Oke, selanjutnya ini fanspage ya, fanspage info rumah tanpa riba. Ini fanspage pribadi yang alhamdulillah ini murni organik ya, dari semuanya, dari capaian apa dan terus bertambah. Ini sekitar 3 bulan yang lalu segini itunya ya, 3 bulan 4 bulan yang lalu lah. Sekarang udah semakin bertambah gitu. Apalagi kalau misalkan suka nge-share, maka akan semakin besar juga peluangnya untuk jangkauan ya. Nah, tampilannya harus eye catching, meskipun sederhana tapi menarik ya. Nah, di sini kan menarik tuh ya. Nah, di sini salah satu postingan terkait properti yang ditampilkan di fanspage info rumah tanpa riba. Alhamdulillah jangkauan organiknya sampai 2022 gitu kan. 100 kali dibagikan. Ada beberapa komentar juga di sini yang ya cukup efektif ya untuk menjaring potensi-potensi buyer gitu. Nah, ini meskipun memang bukan secara umum disebarkan oleh yang lainnya, tapi memang kebanyakan oleh akun pribadi disebarkannya itu bisa di grup-grup forum jual beli properti dan sebagainya. Jadi akan semakin besar jangkauannya dan menaikkan rating fanspage-nya juga. Nah, seperti itu. Jadi salah satu triknya seperti itu. 100 kali dibagikan yang jangkauannya segini, berarti dirata-ratakan satu kali bagikan itu ada 20 orang kan ya yang kena ya. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini terkait postingan yang bukan menjual tapi masih dalam koridor ya properti ya, bisa dikatakan. Ini tentang manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, ini untuk mencapai jangkauan juga gitu, dilengkapi dengan gambar yang menarik tentunya, yang sesuai dengan judul ya. Nah, ini kan tentang manajemen pembangunan tata kota ya, pembangunan taman di kota. Nah, ini alhamdulillah jangkauannya 1251. Nah, seperti itu nanti, jadi tidak harus melulu jualan gitu kan, bisa juga share apa, share ini, share itu, yang tentunya ada hubungan dengan tetap ya properti syariah ya, seperti itu. Jadi untuk menjaring pemirsa gitu, untuk menjaring pemirsa yang like and share postingan yang kita buat di fanspage tersebut. Nah, itu banyak ya, jadi bisa yang menarik lah. Kadang kalau lagi nyeleneh ya video-video lucu gitu kan, bisa nanti teman-teman share untuk menjaring peminat-peminat. Terus bisa juga terkait yang lagi booming, pokoknya yang tetap dalam hukum syara dibolehkan ya bisa kita lakukan, asal tidak berbohong dan sebagainya, seperti itu. Oke, next. Ini salah satu contoh blog kredit rumah tanpa riba.
Nanti teman-teman bisa buat blog juga, dan alhamdulillah cukup signifikan juga, cukup efektif juga untuk menjaring konsumen-konsumen ya. Jadi banyak juga yang menelepon. Sini jelas ya ada nomor-nomor teleponnya, dan untuk rating di pencarian Google ya. Jadi nanti ini bisa bermain di sini nih teman-teman. Gitu. Pintar-pintaran di sini. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh iklan di OLX ya. Ini tampilannya masih yang dulu. Sekarang sudah berubah ya, intinya seperti itulah. Di sini juga lumayan efektif. Bahkan dari rekan-rekan marketing lain yang menjual produk The Village Inanglaya itu rata-rata penjualannya iklannya melalui OLX gitu. Jadi ya cukup efektif juga. Nah, selanjutnya ini di Urban Indo. Cara pintar cari properti. Wah, berarti orang yang mencari properti di sini adalah pintar gitu. Wah, pintar nih. Nah, di sini bisa di ini ya. Sebenarnya ada lagi seperti rumah dijual juga itu bagus ya. Apalagi bisa di BAM itu kan di up. Kalau yang tadi OLX dan ini kan agak sulit ya. Apalagi OLX itu kan harus bayar kalau misalkan mau di up. Nanti mungkin di lain kesempatan akan menjelaskan sharing terkait cara-cara atau tips dan trik posting iklan di website-website seperti ini gitu. Oke, materi selanjutnya terkait product knowledge. Sini ada penjelasannya juga. Nah, yang namanya product knowledge menurut Rao dan Siben yang dikutip dalam Waluyo dan Pamungkas tahun 2003. Nah, ini bisa dibaca oleh teman-teman. Definisi product knowledge adalah cakupan seluruh informasi akurat yang disimpan dalam memori konsumen yang sama baiknya dengan persepsi terhadap pengetahuan produk. Yang kedua, mendefinisikan product knowledge sebagai konsumen memiliki persepsi terhadap tertentu produk, termasuk pengalaman sebelumnya menggunakan produk tersebut. Nah, secara visualnya di sini ada yang namanya produk gitu kan. Nah, produk ini bisa dikenal oleh masyarakat, tentu harus ada yang namanya mediator berupa iklan dan sebagainya ya. Iklan, marketing dan sebagainya untuk ditargetkan kepada user atau konsumen. Nah, ini merupakan satu lingkaran penuh gitu kan. Nah, posisi kita di mana? Posisi kita itu ada di mediator, posisi iklan. Jadi kita itu sebagai mediator ya, mediasi untuk menghubungkan antara produk dengan user. Bisa dibayangkan gitu kan, bila pengetahuan user terhadap produk itu berbeda, nah maka tidak akan ada yang namanya penjualan, ataupun kalau misalkan ada bingung gitu usernya seperti apa. Misalkan kalau dicontohkan dalam properti itu ya nanti ada ya penjelasannya terkait misalkan price list, terus lokasi, tipe dan sebagainya. Ini harus sama informasinya gitu antara yang diterima oleh konsumen, yang diterima dan dipahami oleh konsumen dengan yang dikeluarkan oleh produk tersebut. Nah, kitanya ini sebagai mediator barang tentu harus wajib mengetahui secara utuh gitu ya terkait produk knowledge-nya, produk tersebut itu seperti apa, supaya tercipta lingkaran penuh gitu. Kalau misalkan ininya sukses, berarti penyampaiannya sukses dan terjadi yang namanya closing produk gitu ya. Ini definisinya seperti ini gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau ditanya oleh konsumen banyak nggak taunya daripada taunya. Nah gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah di sini beberapa produk knowledge yang dalam lingkaran properti ini. Ada value atau konsep tanpa riba, tanpa bunga, tanpa sita, tanpa denda, tanpa akad bermasalah, tanpa BI checking atau tanpa bank ya, syariah 100%. Nah ini tagline-nya yang digunakan oleh properti syariah gitu kan. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa sita, tanpa denda, tanpa akad bermasalah, tanpa bank, itu jelas. Semuanya ada dalil syaratnya gitu ya. Nanti penjelasan ini bisa
kita kupas di grup ya. Ada beberapa juga materi yang telah saya share kepada teman-teman semua. Nah, yang kedua itu adalah produk. Produk ini ada kurang lebihnya 3 ya, terkait lokasi, spesifikasi, dan price list. Nah, itu seperti ini. Jadi lokasinya di mana? Misalkan di anu. Spesifikasinya seperti apa? Bangunannya nih, pondasi. Nah, yang seperti itunya dinding, kusen, dan sebagainya. Ini nanti kan dimudahkan dengan brosur ya. Nah, price list juga harus memahami price listnya, posisinya ini tuh tenornya bisa sampai berapa tahun sih gitu kan, DP-nya berapa, angsurannya berapa per bulan selama beberapa tahun gitu kan, DP-nya bisa dicicil atau tidak gitu kan, biasanya yang ditanyakan. Terus kalau misalkan ada keterlambatan itu ada denda tidak. Nah, kembali kepada sini gitu kan value-nya. Nah, justru itu keuntungan. Nah, di situ kan bahasa marketingnya bermain ya. Keuntungan kita kredit rumah di properti syariah itu adalah ini gitu kan. Jadi tanpa ada yang namanya denda, tanpa ada yang namanya bunga gitu. Jadi harga nominal jumlah di awal itu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak antara developer dengan konsumen itu adalah pokok hutang, tidak ada bunganya gitu. Nah, ini ya, ntar bisa lebih lanjutnya ditanyakan. Nah, yang selanjutnya itu adalah terkait tentang keyakinan. Keyakinan bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Allah, yang salah satunya terkait rezeki itu adalah ketetapan Allah gitu kan, yang namanya rezeki. Nah, di sini digambarkan ya rezekinya itu berupa fee marketing lah ya, seperti itu. Nah, ada wilayah yang dikuasai oleh Allah, ada wilayah yang dikuasai oleh manusia. Nah, kita bermain di wilayah yang dikuasai oleh manusia gitu. Seperti di video sebelumnya yang telah saya share bahwa yang namanya wilayah manusia itu ada 2 ya dalam menjalani hidup. Wilayah yang menguasai seperti halnya rezeki, jodoh, kematian, dan sebagainya. Juga wilayah yang dikuasai manusia ini syariatnya, maksudnya seperti itu, usaha manusia, ketetapan Allah. Nah, usaha kita adalah mendagangkan properti gitu kan. Nah, ini usahanya. Kalau misalkan kita goal, maka rezekinya adalah turun. Nah, syariatnya wasilahnya melalui penjualan properti. Tapi kalau misalkan tidak goal ya, itu sudah menjadi ketetapan Allah segalanya. Dan misalkan goal ya, kita tidak boleh juga sombong bahwa semuanya itu hanya usaha kita saja, namun tidak bahwa semuanya itu adalah ketetapan Allah. Nah, fungsinya di sini seperti apa? Titik beratnya adalah ketika kita gagal closing. Misalkan sudah melakukan rangkaian-rangkaian usaha untuk mengiklankan sesuatu produk gitu kan, sampai ada beberapa konsumen yang siap untuk survei gitu, sampai di lokasi ternyata gagal. Jadi lebih banyak gagalnya daripada closingnya ya, memang seperti itu ya. Yang namanya marketing kan, yang namanya menjual properti kan seperti itu. Nah, ketika kita goal, jangan sampai kita down. Nah, kita harus ingat, kita harus yakin bahwa semuanya ini adalah ketetapan Allah. Nah, makanya kita bisa jadi semangat lagi untuk memasarkan kembali gitu kan. Nah, di mana kita gagal closing seperti itu? Karena kita hanya usaha manusia nih. Nah, di mana kita goal closing ya, kita harus bersyukur kembali kepada ketetapan Allah. Alhamdulillah dan sebagainya gitu kan, kita bersyukur pada Allah. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah sebatas ini saja gitu kan. Tidak akan membahas terkait ketetapan Allah, bahwa ya itu mah kita yakin ya, keimanan kita gitu. Kita akan membahas secara tekniknya seperti apa di lapangan untuk bisa maksimal menjual atau memasarkan properti syariah gitu. Oke. Next. Nah, ini terkait target market. Nah, ini perlu dijelaskan dulu bahwa tahapan-tahapan untuk konsumen itu berinteraksi dengan kita ini ada 3 tahapan. Yang pertama, target market kita itu adalah
orang-orang yang memiliki keinginan, mempunyai keinginan untuk memiliki rumah, memiliki kafling, memiliki properti gitu kan. Kita tawarkan properti syariah dengan value atau konsep yang tadi telah dijelaskan kan gitu kan, urutannya gitu. Kita sebarkan, wah cocok nih, berarti dia tertarik gitu kan. Nah, searching kan, searching atau pada saat di searching inilah mendapatkan maklumat-maklumat terkait properti syariah. Nah, setelah itu beralih ke kemampuannya gitu kan, kemampuannya seperti apa gitu kan. Serius nih, cocok, baru realitanya atau kenyataannya dia melakukan survei, dia datang ke kantor untuk melakukan akad. Nah, biasanya yang namanya penjualan marketing properti syariah itu tidak terlepas dari 3 aspek ini. Yang pertama itu adalah lokasi, yang kedua itu spesifikasi dan price list atau harga. Nah, ini terkait product knowledge ya. Misalkan lokasinya cocok, namun spesifikasinya tidak cocok, harganya tidak cocok, ya susah gitu. Apalagi kalau udah terkait harga ya. Harga tidak cocok, ini agak berat. Nah, tapi kalau misalkan lokasinya tidak cocok tapi spesifikasi cocok, harga cocok, ini biasanya bisa kita usahakan. Ya, kita rayu dengan penjelasan yang benar gitu kan. Nah, kalau spesifikasinya tidak cocok, ini lebih mudah lagi sebenarnya ya. Lokasi cocok, harga cocok ya. Tinggal nanti diatur oleh teman-teman, oleh rekan-rekan semua. Misalkan pondasinya harus pengennya begini, warna catnya pengen begini, mah masalah-masalah teknis yang bisa dimusyawarahkan dengan developer ya, antara developer dengan konsumen. Ini harga ya. Kalau harga udah cocok, ini sebenarnya lebih enak karena rata-rata buyer itu ya mempermasalahkan harga gitu ya. Mempermasalahkan harga. Tapi ada juga yang tidak mempermasalahkan harga sih, asalkan lokasi cocok ya berarti harganya juga cocok gitu kan, dia punya uang banyak. Nah, jika beberapa rangkaian ini sempurna, maka akan tercipta closing gitu kan. Realitanya ini ya, akan tercipta closing. Keinginan punya, dia mencari, kemampuannya ada, serius, realitanya dia ada kan, datang ke lokasi untuk survei, datang ke kantor, nanya-nanya gitu kan, kontak-kontak, lokasi, spesifikasi, harganya cocok, ya insya Allah itu kan dengan dibantu oleh ketetapan Allah, maka akan tercipta yang namanya closing seperti itu. Nah, jika tidak bagaimana? Ya jangan khawatir gitu kan, maka akan masuk ke yang namanya database gitu untuk data rekan-rekan semua. Nah, ini follow up closing ya. Jadi urutannya seperti ini. Yang pertama itu harus kuasai target, pahami karakter, keinginan dan kemampuan. Nah, ini kita harus pahami juga nih, misalkan karakter konsumennya seperti apa. Dia orangnya banyak ngomong, dia orangnya supel, dia orangnya pendiam dan sebagainya. Keinginannya itu seperti apa gitu kan. Jadi bisa kita kunci gitu kan. Misalkan tuh ingin yang begini gitu kan, inginnya yang seperti A, misalkan seperti itu. Nah, pada faktanya memang produk yang kita tawarkan itu A gitu kan, namun si konsumen ini mengelak agak mau mundur ya, kita kunci gitu kan, ini sesuai dengan keinginan Bapak. Misalkan sudah kita negokan gitu kan, dan disetujui oleh misalkan pihak developer, tapi masih ngelak-ngelak, sampaikan saja bahwa ya kita sudah mengupayakan sesuai dengan keinginan Bapak. Memang faktanya ini sesuai dengan keinginan gitu kan. Nah, yang terakhir adalah kemampuan gitu. Kalau misalkan nggak mampu tapi dipaksa-paksa ya susah juga. Yang kedua, nah, berbagi info menarik gitu kan. Misalkan memang tidak hari itu juga lakukan atau tercipta closing, tapi kan tetap ya tadi masuk database ya. Nah, sampaikan saja bahwa kita sedang membagi info menarik gitu kan, info yang bermanfaat misalkan gitu, terkait promo, pengetahuan terkait properti, update terkini, misalkan berita-berita tentang properti juga bisa disampaikan yang tentunya untuk menunjang penjualan kita. Nah, dilarang memaksa gitu kan, santai tapi pasti ya, tarik ulur saja itu supaya
ya tidak terkesan kita tuh memaksa kan, ayo harus ini, nah, enggak juga kan, tapi ya sampaikan saja bahwa inilah kesempatan bapak atau ibu memiliki properti di wilayah tertentu itu gitu kan. Kalau misalkan nggak ngambil sekarang rugi loh. Nah, sebutkan kerugiannya seperti apa gitu kan, misalkan terkait promo, terkait prospek kedepannya seperti apa dan sebagainya gitu. Karena yang namanya properti itu sifatnya terbatas ya gitu. Jadi kalau misalkan nggak sekarang juga, maka jumlah unitnya itu akan berkurang semakin berkurang. Dan unit yang bapak atau ibu inginkan, ya maka itu akan terjual, keburu terjual gitu kan. Nah, akhirnya ada beberapa yang timbul penyesalan, ada yang seperti itu. Nah, komunikasinya harus terarah gitu kan, penjadwalan, database, grafik. Jadi ini harus ini ya. Jadi wah, ada beberapa target nih, nanti kita data gitu kan, buat kolom ada format, nanti teman-teman itu memiliki format data ya, data masing-masing. Nanti ada grafiknya juga, misalkan hari pertama minat, hari kedua enggak. Nah ini enggaknya nih kenapa, misalkan promonya kurang, tusuk dengan promo gitu kan, jebret, oh jadi minat lagi, akhirnya closing gitu. Atau misalkan enggak minatnya terkait lokasi, ya coba arahkan lokasi lain gitu kan. Nah seperti itu ya. Nah insya Allah terjadi closing. Nah selanjutnya terkait pasca follow up ya, maintenance. Jadi setelah follow up, setelah closing itu. Nah urutannya kan seperti ini, gramnya ya, bahwa kalau yang namanya calon bayar itu hanya ada dua kemungkinan, closing atau belum closing. Asalkan semuanya ini masuk ke database gitu, masuk ke database, maka akan tercipta yang namanya closing atau belum closing gitu kan. Kalau gagal closing itu ya belum closing, maka selanjutnya ya harus di follow up kembali untuk menjadi closing. Nah seperti itu, hanya ada dua kemungkinan gitu kan, yang semuanya masuk ke dalam database. Nah dari closing ini turun lagi ke dalam tiga. Yang pertama, repeat order, melakukan order kembali. Seperti saya punya tuh satu konsumen di The Village Sindanglaya yang melakukan repeat order, alhamdulillah ada. Yang kedua itu merekomendasikan kepada teman-teman, kerabat dan sebagainya. Yang ketiga itu jadi partner broker kita gitu kan. Hanya ada tiga kemungkinan. Nah yang belum closing tinggal ditambah satu. Kemungkinan yang pertama itu loh menjadi closing gitu kan. Yang selanjutnya ya tetap sama seperti ini, repeat order, rekomendasi dan kobrok. Nah seperti itu. Asalkan, nah ini closing ya, asalkan, nah ini ada peringatannya bahwa kekecewaan menyebarkan kesan negatif. Nah, jadi brand image-nya buruk. Jangan sampai si calon bayar ini menjadi kecewa gitu kan. Ya meskipun ada juga kan beberapa yang kecewa terkait pelayanan dan sebagainya, tapi ya kita harus tekankan ke seminimalisir mungkin gitu, diminimalisir. Nah ini tercipta semuanya ini pasti closing gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak closing, pasti closing. Tapi waktunya kan beragam ya, ada yang closingnya itu sampai bertahun-tahun juga ada gitu ya. Nah jadi seperti ini rangkaiannya. Jadi hanya ada dua kemungkinan, closing atau tidak closing yang masuk ke dalam database ini. Nah, ini hati-hatinya jangan sampai menimbulkan kekecewaan yang dapat menyebabkan brand image kita menjadi buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin cukup sekian penjelasan terkait rangkaian untuk menjadi marketing properti yang sukses gitu kan ya, insya Allah ya judulnya itu udah sukses gitu kan. Jadi harapan kita adalah sukses ya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Nanti kalau misalkan ada yang ingin dimintai penjelasannya bisa langsung apa tuh namanya tanya jawab di grup properti ini di Assalam Marketing Properti Syariah. Nanti bisa melakukan tanya jawab terkait materi ini.